Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau pelayanan di kampus itu kok lama-lama jadi kayak beban ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya kasih yang sejati yang dicontohin langsung sama Kristus bisa mengubah total cara pandang kita. Oh ya, penting nih, di sepanjang pembahasan kita, kata Allah akan kita ucapkan sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baku ya, yaitu A-L-L-A-H, untuk menghormati konteks materi kita. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh kita ambil waktu sejenak buat jujur sama diri sendiri. Pelayanan yang lagi kalian jalanin sekarang, itu rasanya lebih kayak kewajiban yang mesti dicentang dari to-do list, atau benar-benar sukacita yang tulus dari hati? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita selama pembahasan ke depan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas fondasinya dulu, kasih. Terus kita bedah 4 wajah kasih yang keren banget. Setelah itu, kita lihat langsung teladan utamanya, Kristus. Dan yang paling penting, gimana kita bisa bawa semua ini ke kehidupan kampus kita sehari-hari. Udah siap? Yuk, gas! Alright, kita masuk bagian pertama, kasih sebagai inti pelayanan. Ini penting banget teman-teman. Kita perlu sadar kalau pelayanan itu bukan cuma sekedar kegiatan, bukan cuma rutinitas mingguan. Pelayanan yang sejati itu adalah tindakan yang lahir dari kasih Tuhan. Tanpa akar kasih ini, semua yang kita lakuin, secapek apapun bisa jadi ya sia-sia. Ayat ini, wah nusuk banget ya. Coba bayangin, kita bisa aja lakuin hal-hal yang kelihatannya super hebat. Ngasih semua yang kita punya, bahkan sampai berkorban abis-habisan. Tapi Alkitab bilang dengan tegas, kalau motivasinya bukan kasih, semua itu ya nilainya 0 besar di mata Tuhan. Ini bukti nyata kalau niat hati kita itu jauh lebih penting dari apa yang kelihatan dari luar. Terus pertanyaannya, kasih yang kayak gini datangnya dari mana? Nah, ini kuncinya. Perhatiin deh, Alkitab itu nggak bilang Allah punya kasih, tapi Alkitab bilang Allah adalah kasih. Ini beda banget. Artinya, kasih itu bukan cuma salah satu sifatnya, tapi dia itu ya esensinya kasih itu sendiri. Jadi, logis kan, kalau setiap pelayanan kita yang tulus, itu harus banget ngalirnya dari sumber utama kasih itu, ya dari dia. Sekarang, biar makin dalam, yuk kita bedah istilah kasih ini. Ternyata, kasih itu punya banyak banget dimensi loh. Dalam pemikiran Kristen, kita bisa lihat ada 4 wajah kasih yang beda-beda, dan masing-masing itu unik banget. Apa aja itu? Yang pertama, dan ini yang paling tinggi, namanya agape. Agape ini bukan cuma perasaan hangat atau baper-baperan ya. Ini adalah kasih yang aktif. Sebuah keputusan buat memberi, buat berkorban demi orang lain, tanpa mikirin nanti aku dapat apa ya sama sekali. Inilah standar emasnya kasih dalam iman kita. Dan contoh paling puncaknya, ya ayat yang kita semua hafal ini. Coba renungkan. Allah memberikan yang paling berharga buat dia, anaknya sendiri, untuk kita. Pengorbanan inilah bukti paling nyata dari kasih agape yang tanpa syarat. Dan inilah cetak biru atau blueprint dari pelayanan kita seharusnya. Oke, yang kedua ada eros. Eits, jangan langsung mikir cinta romantis ya. Dalam konteks rohani, eros ini lebih ke sebuah kerinduan jiwa yang dalam banget buat bisa bersatu secara intim sama Allah. Hasrat pengen kenal dia lebih deket, pengen ada di dalam persekutuan sama dia. Nah, itulah eros dalam bentuknya yang paling murni. Lanjut, ada filia. Gampangnya, ini kasih persahabatan. Kasih yang setara, yang tumbuh karena saling ngerti, saling hormat, dan saling dukung. Dan ini penting banget loh. Soalnya, Yesus sendiri manggil murid-muridnya itu sahabat. Ini nunjukin betapa berharganya sebuah persahabatan di mata Tuhan. Dan coba dilihat, Yesus bahkan ngangkat kasih persahabatan ini ke level yang tinggi banget. Dia bilang nggak ada kasih yang lebih besar dari pengorbanan nyawa buat sahabat. Wow, ini nunjukin betapa dalamnya nilai sebuah persahabatan yang sejati itu. Dan yang terakhir, ada storge. Ini adalah kasih yang paling alamiah, yang mungkin pertama kali kita rasain. Ya, kasih keluarga, kayak kasih ibu ke anaknya, atau rasa sayang antar saudara. Kasih yang ngelindungin, yang ngerawat. Ini fondasi pertama kita dalam belajar mengasihi. Nah, kita udah bahas teorinya nih soal 4 wajah kasih. Sekarang, gimana praktiknya yang paling sempurna? Yuk kita fokus ke teladan utama kita, Kristus. Gimana sih dia nunjukin pelayanan yang benar-benar digerakin sama kasih?
Coba deh perhatiin kontras di sini. Ini benar-benar menjungkir balikan logika dunia. Di satu sisi, statusnya itu Tuhan dan Raja. Tapi tindakannya, dia memilih jadi hamba. Statusnya guru yang agung. Tapi dia malah berlutut buat basuh kaki muridnya. Dia yang paling layak dilayani, justru malah ngasih nyawanya buat kita. Inilah inti dari kepemimpinan yang melayani. Luar biasa. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa konsep yang dahsyat ini ke dunia kita? Ke realita kehidupan mahasiswa. Gimana kita nerapin teladan Kristus di kampus? Jawabannya ada di satu kata kunci, penata layanan. Atau yang sering kita dengar, stewardship. Inti dari penata layanan itu simpel sebetulnya, yaitu kesadaran kalau semua yang kita punya, waktu kita, talenta kita, uang jajan kita, bahkan kesempatan yang kita dapat, itu semua bukan punya kita. Itu semua titipan dari Tuhan. Lihat deh, waktu kita itu dari Tuhan, tujuannya ya buat kemuliaannya. Karunia kita dari Tuhan, tujuannya buat melayani sesama. Semuanya itu amanah yang perlu kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini nih mungkin bagian yang paling mind-blowing buat kita. Kita sering mikir pelayanan itu ya di gereja, di persekutuan. Padahal medan pelayanan kita yang sesungguhnya sebagai mahasiswa itu ya di ruang kelas, pas lagi pusing ngerjain tugas kelompok, di lorong kampus, bahkan di kamar kosan kita. Disitulah semuanya diuji. Dan ayat inilah yang mengubah segalanya. Coba bayangin, apapun yang kamu perbuat. Artinya, belajar buat UAS, ngerjain laporan praktikum yang bikin begadang, bahkan sekedar dengerin teman yang lagi curhat, semua itu bisa jadi ibadah. Kuncinya, lakukan dengan segenap hati. Seolah-olah kita lagi melakukannya buat Tuhan langsung, bukan buat dapat nilai A atau pujian dari dosen. Jadi, biar lebih praktis lagi gimana bentuknya? Ya, kayak gini. Belajar dengan sungguh-sungguh itu bisa jadi ibadahmu. Nggak nyontek pas ujian, itu udah jadi kesaksian iman yang luar biasa kuat. Kamu nggak perlu jadi ketua persekutuan buat bisa melayani, karena sikap hati itu yang nomor satu. Bahkan hal-hal kayak mutusin buat maafin temen yang nyakitin, atau jadi pembawa damai pas ada yang berantem, itu semua adalah pelayanan yang sangat nyata di hadapan Tuhan. Sebagai pengingat buat kita semua, pegang ayat ini erat-erat ya. Kita ini buatan Allah, mahakaryanya. Identitas kita yang sejati itu bukan IPK, bukan organisasi yang kita ikuti, tapi fakta bahwa kita diciptakan di dalam Kristus buat sebuah tujuan, melakukan pekerjaan baik yang udah Dia siapin dari jauh-jauh hari. Keren banget kan? Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita bawa pulang bukan lagi, aku harus pelayanan apa ya? Tapi coba ubah jadi, pekerjaan baik apa, sekecil apapun itu, di kelasku, di antara teman-temanku, yang Tuhan udah siapin buat aku kerjakan dengan kasih hari ini. Coba deh renungkan itu, dan mulailah melayani dari sana, tepat dimanapun kamu berada sekarang. Semangat!